dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Berjumpa kembali dengan Ibu Siti Nurhayati pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud syukur. Mewujudkan ungkapan syukur dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan berbagai cara. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur sesaat setelah menerima nikmat. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat, segala macam sholat pasti ada sujudnya. Kecuali sholat jenazah, ada sujud-sujud yang dilakukan dalam rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah berikut. An Abi Bakr ta'annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busra bihi sajidan syukran lillah. Artinya, dari Abu Bakr, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara melakukan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Tata cara sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur. 1.
Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. 2. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Adapun hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa qunut atau bagi yang membiasakan qunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanallah yanamu wala yashu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Tata cara sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita salah dengan orang tua, guru, maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat salat maupun di luar salat.
Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Syarat dan rukun sujud tilawah. 1. Syarat sujud tilawah: suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Rukun sujud tilawah: niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumanina tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut: berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud pada 1 kali. Pada saat sujud membaca doa sebagai berikut: sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak, lalu salam. Yang kedua yaitu sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat sebagai berikut: pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Tata cara sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah: 1. Dijauhkan dari godaan syaitan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.